Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini ingin menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Nusantara. Yang kedua yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara, dan yang terakhir yaitu tentang praktik kewarganegaraan. Selamat menyaksikan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Pengalaman sejarah bahasa Indonesia telah membuktikan bahwa konsep ketahanan nasional mampu menangkal berbagai macam bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya, terbukti pada saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunis dan yang telah lebih aktual menghadapi krisis ekonomi. Seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang, kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terus-menerus. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia ini menjadi sangat luas dengan bermacam-macam flora, fauna, maupun penduduk yang mendiami suatu wilayah tertentu. Konsepsi ini mengajak kita untuk memandang suatu keluasan wilayah dan keanekaragaman yang ada di dalamnya itu menjadi suatu bentuk kesatuan. Wawasan Nusantara ini sudah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia untuk memperkokoh persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Nah, upaya ini akan terus dilakukan dikarenakan dinamika yang terus berkembang serta tantangan yang muncul berbeda-beda sesuai dengan perubahan zaman. Dinamika yang berkembang contohnya pada masa lalu, penetapan suatu wilayah itu dilakukan dengan pendudukan militer. Namun sekarang lebih ditekankan kepada pelestarian alamnya. Contoh dari tantangan yang berubah yaitu dulu itu berupa kejahatan konvensional, namun sekarang menjadi kejahatan dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Wahyu Ramadan dengan NIM 2005-9011. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang mendeskripsikan esensi dan urgensi dari wawasan Nusantara. Nah, ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik. Nah, ini memiliki beberapa makna lagi. Yang pertama, Indonesia sebagai negara yang kaya akan kekayaan alamnya itu menjadi modal dan milik dari bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua yaitu Indonesia sebagai negara yang heterogen di mana terdapat berbagai macam ras, suku, budaya, dan lain-lain. Itu semua menjadikan Indonesia sebagai satu kesatuan yang bulat dan sebulat-bulatnya. Nah, yang ketiga, rasa nasional penanggungan di mana apabila semuanya merasakan itu, maka kita akan bersama-sama untuk kembali membangun Indonesia lagi. Nah, yang keempat yaitu ideologi yang ada di Indonesia hanya satu, yaitu ideologi Pancasila. Yang kelima, di mana seluruh kegiatan politik maupun kegiatan lainnya itu berlandaskan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Refda Safira. Terima kasih. Saya Rifda Zafira dengan NIM 20003086 akan menjelaskan tentang perwujudan wilayah Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Makna kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, merupakan milik bersama bangsa. Kedua, tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah. Rasio wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Dan implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam serta memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah, serta melestarikan sumber daya alam itu sendiri. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Selvi Erman Wijaya dengan NIM 20059097. Pada video kali ini, saya akan mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi wawasan Nusantara yang ketiga, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai salah satu kesatuan sosial budaya, yang mana memiliki dua makna. Pertama,
bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, sehingga kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi. Kedua, bahwa budaya Indonesia adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang akan menjadi modal dan landasan dalam pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Oleh karena itu, implementasi wawasan Nusantara ini akan menciptakan sikap lahiriah dan batiniah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia dari Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, agama, ras, dan adat. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Juniarta, NIM 20089006. Pada video kali ini, saya akan mendeskripsikan tentang esensi dan urgensi wawasan Nusantara yang keempat, yaitu tentang perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh warga dan negara. Hal ini dikarenakan dalam bidang pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia menganut sistem Sis-Han-Kam merata atau biasa disebut dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, di mana yang dimaksudkan bahwa pertahanan dan keamanan Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Berdasarkan pasal 30 ayat 1-5, maka diartikan usaha pertahanan dan keamanan merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara tanpa terkecuali, terlepas dari apa pekerjaannya, status sosial, atau dimanapun individu itu tinggal. Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan TNI sebagai komponen utama serta rakyat sipil sebagai komponen cadangan, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara seperti saya untuk berperan lebih aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. Selanjutnya itu membangun rasa persatuan. Membangun rasa persatuan itu sangat penting, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Membangun TNI yang profesional, serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang praktik kewarganegaraan. Dalam alam demokrasi sekarang ini, praktik bela negara sudah tidak menarik dan sudah usang. Apakah warga negara wajib melaksanakan wajib militer? Jawabannya adalah iya, karena wajib militer adalah kewajiban bagi seseorang warga negara berusia muda, terutama pria yang berusia 18-27 tahun untuk menyandang senjata dan menjadi anggota tentara dan mengikuti pendidikan militer guna meningkatkan ketangguhan dan kedisiplinan diri sendiri. Pelaksanaan wajib militer tertera dalam Rencana Undang-Undang Komponen Cadangan atau Komcat. Di sisi lain, pelaksanaan wajib militer juga mendapatkan kontra dan permasalahan di masyarakat. Yang kedua yaitu apakah membayar pajak dapat digolongkan sebagai aksi bentuk bela negara non fisik? Jawabannya iya, karena membayar pajak termasuk dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Dasar hukum pelaksanaan wajib militer ini tertera dalam rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan, yang mana komponen cadangan adalah pasukan militer dasar dari warga sipil yang mendapat pendidikan militer. Dipersiapkan untuk mendukung militer sebagai komponen utama pada masa darurat perang. Di masa damai, setelah mendapat pelatihan militer dasar atau selesai masa perang, komponen cadangan kembali menjadi warga sipil biasa.
Dengan adanya rancangan undang-undang komponen cadangan yang mewajibkan warga negara untuk ikut wajib militer dalam hal implementasi bela negara dalam konstitusi Indonesia menimbulkan polemik di masyarakat. Sisi pro terhadap rancangan undang-undang komponen cadangan mengatakan bahwa dengan adanya wajib militer ini, maka akan pertama membantu kekuatan pertahanan negara dengan melibatkan warga negara sebagai komponen cadangan dikarenakan posisi geografis Indonesia yang strategis. Kedua, menimbulkan rasa patriotisme, nasionalisme, serta kedisiplinan di masyarakat. Ketiga, penerapan wamil sebagai bentuk bela negara yang diwajibkan oleh Undang-Undang Republik 1945.